Bab 1909, tolong panggil aku mentor 4. Dasar mayat hidup rendahan, jangan terlalu sok suci. Siapa kau yang berani mengajari kami? Kau bahkan ingin kami mendengarkanmu. Bermimpilah. Seorang remaja mayat hidup jangkung berjalan keluar dari teman-temannya dan menunjuk Shen Yanxiao dengan wajah tegang. Dia belum pernah melihat mentor yang begitu tak tahu malu. Kalaupun mereka pernah bersikap kasar sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa menghajar muridnya? Shen Yanxiao terkekeh dan mengaitkan jarinya ke arah pemuda berdarah panas itu. Bibir pemuda itu berkedut. Kau terdengar sangat percaya diri. Kenapa, kau tidak punya nyali untuk melawanku 1 lawan 1? Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu. Siapa bilang aku tidak berani? Pemuda itu segera melangkah maju. Semakin dekat dengan Shen Yanxiao, ia menyadari bahwa Shen Yanxiao lebih kecil dari yang dibayangkannya. Ia sudah sangat besar, tapi masih takut pada gadis sekecil itu. Lelucon apa ini? Bagus sekali. Shen Yanxiao mengangguk puas, dan sosok mungilnya berlari ke arah pemuda itu seperti kucing. Sebelum remaja berdarah panas itu sempat bereaksi, Shen Yanxiao sudah tiba di depannya. Saat ia hendak mengangkat tangan dan melambaikannya, Shen Yanxiao sudah meninju perutnya. Pukulan itu tampak sangat lembut dan lemah, tetapi saat tinju itu mendarat di perutnya, tinju itu berubah menjadi telapak tangan, berputar, dan mendorong ke dalam dengan ganas. Pemuda jangkung yang berdiri di depan Shen Yanxiao tiba-tiba terkena hantaman kekuatan dahsyat dan tubuhnya yang kuat terlempar keluar. Semua remaja mayat hidup itu membuka mulut mereka pada saat yang sama. Dengan tubuh mungilnya, dia menamparkan seorang pemuda kekar yang ukurannya beberapa kali lipat darinya dan melemparkannya. Siapa yang bisa mengatakan kepada mereka bahwa ini hanya akting? Pemuda yang terpental itu jatuh ke tanah setelah melayang di udara sejauh 5 meter. Seluruh arena bela diri sekali lagi terdiam. Siapa lagi? Shen Yanxiao melirik para remaja yang tercengang. Hanya dengan sekali pandang, semua remaja mayat hidup itu tampak seperti tersambar petir dan gemetar sekujur tubuh. Tak satu pun dari mereka berani lengah lagi. Mereka berdiri patuh di tempat dan menutup mulut mereka. Mereka belum pernah bertemu mentor seganas itu seumur hidup mereka. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengejutkan dan mendidik mereka, tanpa memberi mereka ruang untuk melawan. Setelah menyaksikan Shen Yanxiao memukul 2 remaja mayat hidup yang tinggi ke tanah, remaja lainnya gemetar seperti burung puyuh yang ketakutan. Kok dia bisa jadi guru? Dia benar-benar seperti bandit. Baiklah, sepertinya kalian semua sudah belajar untuk patuh. Shen Yanxiao terkekeh. Sekarang, bagi menjadi 2 tim dan berdiri dengan benar. Begitu suaranya jatuh ke tanah, para remaja mayat hidup itu segera bergerak. Siapa yang berani untuk tidak bergerak? Jika mereka tidak bergerak, mereka mungkin menjadi orang ketiga yang tergeletak di tanah. Sekelompok remaja ini diam-diam menyeka air mata mereka, hati mereka dipenuhi kesedihan. Di mana mentor kehar menemukan bandit ini? Bagaimana pendidikan ini? Ini benar-benar membunuh mereka. Shen Yanxiao memandang para siswa yang patuh dengan puas. Ia belum pernah menjadi mentor dalam 2 kehidupannya, dan satu-satunya yang bisa ia anggap sebagai mentor mungkin adalah Nangong Mengmeng. Bisa dibilang, Nangong Mengmeng patuh padanya. Ia tak perlu berkata apa-apa lagi. Selama ia memberi tugas, tugas itu akan langsung selesai. Shen Yanxiao sudah terbiasa dengan siswa yang begitu patuh dan bijaksana. Oleh karena itu, dia bertekad untuk melatih kelinci-kelinci kecil ini agar patuh seperti Nangong Mengmeng. Bab 1910, tolong panggil aku mentor 5. Nangong Mengmeng patuh kepada Shen Yanxiao. Pertama, karena ia mengagumi Shen Yanxiao sepenuh hati. Kedua, karena instruksi Shen Xiu. Dikombinasikan dengan kedua faktor tersebut, ia adalah salah satu pengikut Shen Yanxiao yang paling setia. Bagaimana mungkin ia mengabaikan kata-kata Shen Yanxiao? Namun, Shen Yanxiao kini menghadapi sekelompok remaja yang sombong dan arogan, yang sama sekali tidak mempedulikannya. Mustahil baginya untuk memperlakukan mereka selembut perlakuannya terhadap Nangong Mengmeng. Karena itu, ia bertindak ekstrim dan menekan anak-anak nakal yang belum memberontak ini. Ingin menimbulkan masalah di depan Raja Iblis pada dasarnya sama saja dengan mencari kematian. Shen Yanxiao tidak percaya diri dalam menghadapi mayat hidup ras murni elit seperti kehar, tetapi menghadapi segerombolan bocah nakal seperti itu adalah hal yang mudah. Tugas pertama yang diberikan Shen Yanxiao kepada anak-anak nakal ini adalah jongkok.
Gelombang besar pemuda dan pemudi dengan kaku mengikuti instruksi Shen Yanxiao dan mengambil posisi tersebut. Awalnya, mereka cukup sopan, tetapi tak lama kemudian, beberapa remaja mulai bergoyang. Shen Yanxiao menghampiri remaja berdarah panas yang telah dihempaskannya dan mengangkat kakinya untuk menyodok pinggangnya. Pemuda itu menjerit pelan. Apakah kamu sudah mati? Tanya Shen Yanxiao. Tidak, bangunlah jika kamu belum mati. Remaja berdarah panas yang baru saja dipukuli segera bangkit dan menatap Shen Yanxiao dengan wajah pucat. Betapa memalukannya ditampar anak kecil. Sekeras apapun hati pemuda itu, ia tak berani mencari masalah dengan Shen Yanxiao. Siapa namamu? Shen Yanxiao menatapnya dan bertanya. Zanyai, jawab remaja berdarah panas itu dengan jujur. Bangunkan dia juga, lalu kalian berdua carikan 55 pot untukku. Shen Yanxiao menghitung jumlah murid dan memberi instruksi. Ya, Zanyai menjawab dengan jujur dan berbalik untuk berteriak pada pria malang lainnya yang tergeletak di tanah. Kedua saudara yang terdesak itu berlari untuk mendapatkan 55 pot di bawah kekuatan tirani Shen Yanxiao. Tak lama kemudian, kedua bocah nakal itu membawa panci-panci itu. Shen Yanxiao mengeluarkan minyak tanah dari cincin interspatialnya dan menuangkannya ke dalam panci-panci itu satu persatu. Setelah ia membakarnya, 55 anglo yang menyala dengan api kecil muncul di arena bela diri. Sekelompok remaja itu menatap anglo kecil itu dengan ngeri, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Satu untuk masing-masing, perintah Shen Yanxiao. Tak lama kemudian, sebuah anglo diletakkan di bawah pantat setiap remaja. Shen Yanxiao mengatur besarnya api dengan baik agar tidak membakar mereka. Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak malas. 1 jam berkuda. Kalau tidak bisa, tunggu saja sampai pantatmu terbakar. Shen Yanxiao melontarkan kalimat yang begitu menyayat hati dan mencari bangku untuk duduk sendirian. Untuk sesaat, semua remaja mayat hidup itu sangat menderita. Ini pertama kalinya mereka melakukan kuda-kuda, jadi bagaimana mereka bisa berdiri tegak? Namun, jika mereka berjongkok sedikit, mereka akan langsung terbakar oleh api yang panas. Suhu api yang tinggi memaksa mereka untuk mempertahankan postur seperti itu. Tepat ketika beberapa remaja ingin menggerakkan kaki dan mencari kesempatan untuk beristirahat, mereka mendapati cambuk hitam muncul di tangan Shen Yanxiao yang duduk di hadapan mereka. Memukul, cambuk hitam itu pecah di udara dan meledak di telinga mereka bagai guntur musim semi. Berlatihlah dengan benar. Shen Yanxiao menatap mereka dengan senyum palsu. Bab 1911, tolong panggil aku mentor, 6. Ada anglo di bawah pantat mereka dan seorang mentor buas mengayunkan cambuk di depan mereka. Mereka semua ingin mati. Metode latihan Shen Yanxiao yang kejam sepenuhnya diwarisi dari Xiu. Saat Xiu melatihnya, beberapa metode bahkan lebih brutal dari ini. Sekarang, Shen Yanxiao akhirnya menyingkirkan gurunya dan mulai menghancurkan anak-anak nakal ini. Sepanjang sore, anak-anak nakal itu berada dalam posisi kuda-kuda. 1 jam yang dijanjikan langsung berubah menjadi 3 jam. Di sela-sela waktu istirahat, mereka hanya bisa beristirahat selama 5 menit setiap 40 menit, dan kemudian mereka berada dalam posisi kuda-kuda yang tidak manusiawi. Tuhan tahu siapa yang telah mengembangkan hal yang menyiksa seperti itu. Para remaja yang semula memiliki mentalitas menonton mentor asing, kini merasakan hidup di neraka. 3 jam kemudian, mereka akhirnya keluar dari neraka. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah. Kaki mereka mati rasa, seolah-olah bukan milik mereka sendiri. Mereka ingin menangis. Seandainya mereka tahu mentor bernama Yandi ini begitu abnormal, mereka tidak akan datang meskipun dipukuli sampai mati. Bahkan jika mereka harus mengambil cuti sakit, mereka akan lari sejauh mungkin. Dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan anak-anak nakal, Shen Yanxiao juga merasakan sakit. Ia tidak menyangka fisik mayat hidup seburuk itu. Mereka masih punya waktu istirahat setelah 3 jam, tetapi beberapa remaja mayat hidup sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik. Jika mereka tidak sanggup menahan latihan sebanyak ini, bagaimana ia bisa melanjutkan rencana latihannya? Kalau saja para remaja itu tahu bahwa latihan hari ini hanya sekadar hidangan pembuka dan pesta sesungguhnya belum tiba, akankah mereka semua menggorok leher mereka sendiri secara kolektif? Tepat ketika Shen Yanxiao bertanya-tanya apakah dia harus mengubah rencananya besok, Keher datang dari pintu masuk arena seni bela diri. Kelompok remaja yang dilecehkan hampir menangis karena gembira ketika mereka melihat Keher. Bagaimana?
Kehar berjalan ke Shen Yanxiao dan bertanya dengan santai. Ini adalah upaya pertamanya untuk menerapkan keterampilan fisik ke dalam mata kuliah akademi. Sebelumnya, ia tidak muncul agar tidak mengganggu pengajaran Shen Yanxiao. Ia telah memperhitungkan waktu dan datang diam-diam. Kehar memperhatikan puluhan anglo ditempatkan di salah satu ujung arena bela diri. Minyak di anglo hampir habis, dan hanya nyala api kecil yang masih berkelap-kelip tertiup angin. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Meskipun ingin mengatakan bahwa fisik anak-anak nakal ini terlalu buruk, ia tidak yakin apakah semua mayat hidup seperti ini, jadi ia hanya diam saja. Melihat Shen Yanxiao tidak berkata apa-apa, Kehar menoleh ke arah para siswa. Bagaimana perasaanmu hari ini? Pertanyaan Kehar tampaknya telah membuka pintu air. Para mahasiswa yang telah menderita sepanjang sore meledak pada saat ini. Mentor Kehar, Mentor Yandi, dia memukul orang. Seorang gadis mayat hidup menangis seperti wanita cantik yang sedang menangis sambil menunjuk Shen Yanxiao. Kedua kakinya yang ramping gemetar. Jelas, dia terlalu lama berjongkok. Kehar sedikit terkejut. Begitu dia datang, dia langsung menghajar Zanye dan Sile. Dia bahkan menghukum kami dengan menyuruh kami berjongkok di atas anglo dan mencambuk kami. Semakin banyak gadis mayat hidup itu berbicara, semakin ia merasa sedih. Air mata seukuran manik-manik mengalir dari matanya. Di Akademi de Advire, hanya ada sedikit mayat hidup perempuan. Bahkan ketika mentor lain mengajari mereka, mayat hidup perempuan akan mendapatkan perlakuan istimewa. Namun hari ini, belum lagi perlakuan istimewa, Shen Yanxiao telah beberapa kali melihat gadis. Itu tidak dapat berdiri tegak dan mencambuk kakinya beberapa kali, hampir mengenai tubuhnya. Ia begitu ketakutan hingga hampir pingsan. Bab 1912, tolong panggil aku mentor 7. Alis Kehar berkerut sedikit. Shen Yanxiao diam-diam mencibir di satu sisi. Ia punya kesan tentang gadis mayat hidup ini. Ketika ia meminta sekelompok siswa ini untuk melakukan kuda-kuda, yang satu ini entah merasa tidak nyaman di sana-sini. Ia menggunakan segala macam alasan untuk bermalas-malasan. Karena pihak lain adalah seorang gadis, ia meminta Zanye untuk mengambil anglo di bawahnya dan membiarkannya beristirahat 10 menit lebih lama daripada yang lain. Namun, perlakuan istimewa yang keluar dari mulut gadis ini justru seperti pelecehan. Meskipun Shen Yanxiao tidak familiar dengan ras mayat hidup, ia masih bisa melihat batas-batas kelompok remaja mayat hidup ini. Gadis ini jelas masih kuat, tetapi ia selalu mencari-cari alasan. Setelah ia menjentikkan cambuknya beberapa kali untuk menakut-nakuti Kehar, gadis itu menjadi lebih baik. Namun, begitu ia melihat Kehar, ia pun menghampirinya untuk mengeluh. Shen Yanxiao tidak membantah apapun. Ia hanya mencibir pada wanita muda menyedihkan yang sedang menangis itu. Zanye, Sile, apakah yang dia katakan benar? Tanya Kehar. Orang bernama Sile adalah orang malang pertama yang ditampar Shen Yanxiao ke tanah. Begitu mendengar namanya disebut, ia langsung gemetar dan ragu sejenak sebelum berdiri. Zanye menundukkan kepalanya dan melangkah maju. Tak seorang pun dari mereka berbicara. Melihat tidak ada reaksi dari kedua pihak yang terlibat, gadis mayat hidup itu langsung menjadi cemas. Kenapa kamu diam saja? Mentor Kehar ada di sini. Dia akan membuat keputusan untuk kita. Yandi tidak akan berani menindas kita lagi. Zanye menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Sile juga menundukkan kepalanya. Katakan apa? Mengatakan mereka dipukuli oleh anak kecil sampai-sampai mereka tidak bisa melawan. Mereka bukan perempuan. Bagaimana mungkin mereka berani bicara setelah dipukuli seperti itu? Gadis itu semakin cemas ketika tidak mendapat respons dari teman-temannya. Ia menyeka air matanya dan berkata kepada Kehar, Mentor Kehar, mereka pasti ketakutan dengan metode brutal Yandi, tetapi kami benar-benar dianiaya olehnya. Ia meminta kami melakukan gerakan-gerakan sulit itu selama 3 jam. Jika kami melakukan sedikit kesalahan, ia akan mencambuk kami. Wanita muda itu menangis dengan air mata dan ingus di wajahnya. Shen Yanxiao bertindak seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus dan tidak membela diri. Kehar mengerutkan kening dan menoleh ke Shen Yanxiao. Saya tidak akan mengganggu metode pelatihan Anda. Shen Yanxiao melengkungkan bibirnya sambil tersenyum. Dia tahu itu. Kehar berani mengambil risiko untuk membawanya kembali karena ia punya rencana tertentu. Ia tak akan membiarkan 2 tetes air mata seorang gadis kecil membuatnya meninggalkan akademi. Lagi pula, bahkan jika Kehar benar-benar marah,
ia bisa saja berkemas dan pergi. Ia tak harus tinggal di sini. Sikap Kehar membuat gadis yang mengeluh langsung tercengang. Di mana omelannya? Bagaimana mungkin mentor Kehar tidak bereaksi? Mentor Kehar, apa kau tidak peduli pada kami? Kalau kami terus disiksa seperti ini, kami akan mati. Air mata gadis itu kembali pecah. Shen Yanxiao melirik gadis mayat hidup yang menangis. Konon, wanita terbuat dari air. Ia mengalaminya hari ini. Kehar mendesah. Mayat hidup perempuan sangat sedikit. Mereka tergabung dalam kelompok khusus di Howling Abyss dan kurang lebih akan diurus. Yandi, kamu bisa mengajar murid laki-laki sesukamu. Sedangkan untuk murid perempuan, cobalah untuk mengurangi intensitasnya. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap Kehar. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita di sini. Jika menurutmu intensitas latihanku terlalu keras untuk mayat hidup wanita, sebaiknya kau bawa semua siswi di sini bersamamu. Aku memperlakukan semua orang sama dan tidak akan memberikan perlakuan istimewa karena jenis kelamin mereka. Bab 1913, tolong panggil aku mentor 8. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kursusmu bukan sesuatu yang bisa kami lakukan. Kau jelas ingin menyiksa kami. Melihat Kehar membuka mulutnya, gadis mayat hidup itu langsung menuduh Shen Yanxiao. Kehar sakit kepala. Dia seorang jenderal yang sukses di medan perang, tetapi di hadapan gadis-gadis kecil di akademi, dia agak tak berdaya. Kamu tidak bisa melakukannya. Shen Yanxiao tiba-tiba mencibir. Apakah kamu tidak mampu melakukannya, atau apakah semua wanita tidak mampu melakukannya? Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap wanita muda itu. Wanita muda itu ketakutan oleh tatapan tajam Shen Yanxiao. Ia mengecilkan lehernya dan berkata, tentu saja tidak. Latihan intensitas tinggi seperti itu tidak cocok untuk anak perempuan. Shen Yanxiao tersenyum. Bagaimana jika seseorang bisa melakukannya? Bagaimana mungkin? Wanita muda itu tidak mempercayainya. Oh, apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Tanya Shen Yanxiao. Wanita muda itu ragu sejenak, membayangkan adegan Shen Yanxiao melecehkan kedua pemuda itu. Ia langsung berkata, kamu kan mentor, jadi wajar saja. Tapi aku juga seorang wanita. Shen Yanxiao memiringkan kepalanya dan tersenyum. Terdengar desahan napas panjang di seluruh arena bela diri. Semua siswa mayat hidup menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya. Wanita muda itu sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Bahkan Kehar yang tenang pun sedikit tercengang. Ia menatap Shen Yanxiao dari atas ke bawah. Pantas saja dia selalu menganggap Yandi terlalu mungil. Ternyata itu karena dia mayat hidup perempuan. Mayat hidup perempuan itu dua ukuran lebih kecil daripada mayat hidup laki-laki. Ditambah dengan usia Shen Yanxiao yang masih muda, ia tampak sangat mungil. Namun, yang paling terkejut adalah Zanye dan Sile. Mereka telah diberi pelajaran langsung oleh Shen Yanxiao, dan mereka berperilaku baik setelahnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan dihajar oleh seorang mayat hidup perempuan, dan mayat hidup tingkat rendah itu. Harga diri kedua remaja yang berapi-api itu kembali terpukul. Betapa senangnya mereka karena tidak mengaku dipukuli Shen Yanxiao di depan Kehar tadi. Sudah cukup membuat frustrasi untuk dikalahkan oleh mayat hidup tingkat rendah, dan sekarang ada label tambahan seorang wanita. Kalau sampai tersebar, mereka berdua bisa bunuh diri bersama. Baiklah, Yandi, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku akan membawa para siswi pergi. Kehar segera tersadar, ia juga sudah menebak situasi hari ini. Dengan intensitas latihan Shen Yanxiao, ia memperkirakan rata-rata mayat hidup perempuan tidak akan tahan. Lagi pula, mereka terlalu dimanja dan dimanja. Baiklah, Shen Yanxiao mengangguk. Dia masih bersikap lembut pada wanita. Jika mereka semua pria, Shen Yanxiao diam-diam mengerucutkan bibirnya. Dia akan membiarkan mereka bersenang-senang dalam beberapa hari ke depan. Wanita muda yang awalnya mengatakan bahwa wanita tidak dapat beradaptasi dengan intensitas kelas langsung terdiam setelah Shen Yanxiao mengungkapkan jenis kelaminnya. Mereka berdua perempuan, dan mereka juga masih muda. Namun, perbedaan antara dirinya dan Shen Yanxiao begitu besar. Belum lagi mengalahkan Zanye dan Sile, ia bahkan tidak bisa bertahan dalam kuda-kuda dasar. Dia telah berdebat di depan Shen Yanxiao sebagai seorang wanita. Namun, pihak lain juga seorang mayat hidup wanita, dan mayat hidup tingkat rendah. Sebagai mayat hidup tingkat tinggi, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari pihak lain.
Bagaimana mungkin dia punya muka untuk berbicara? Bab 1914, Mentor Liar 1. Di penghujung hari pertama mengajar, semua siswi digiring pergi oleh Keher. Para remaja yang tersisa meninggalkan arena bela diri dengan langkah tak beraturan, pikiran mereka terus-menerus dipenuhi pikiran bahwa mentor mereka adalah seorang perempuan. Sen Yanxiao kembali ke kamarnya dan melanjutkan latihan. Apa yang ia gunakan melawan Zanye hari ini adalah jurus yang baru saja ia pelajari, dan efeknya cukup ampuh. Meminjam kekuatan untuk bertarung adalah hal yang tepat untuk situasinya saat ini di mana kekuatannya belum memadai. Saat Sen Yanxiao masih berlatih, The Adfire Academy sekali lagi menimbulkan gebrakan. Ketika para siswi yang dibawa pergi oleh Keher kembali ke kamar mereka, punggung mereka terasa sangat sakit sehingga mereka bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Para gadis muda yang dimanja itu masih tidak senang. Meskipun mereka tidak lagi harus pergi ke arena bela diri, mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Sekelompok gadis yang lebih lemah kemudian mulai mencari teman untuk mengeluh tentang pengalaman mereka dan mengkritik ajaran Sen Yanxiao yang kejam dan biadab. Untuk sesaat, seluruh Akademi Api Maut tahu bahwa mentor kecil baru itu sangat kejam dalam metode pengajarannya, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada kaum Hawa. Bukan hanya dia sangat kejam, tetapi bahkan isi kelasnya pun gila. Dia suka mencambuk orang tanpa alasan. Sen Yanxiao hanya tinggal di Akademi Api Kematian selama sehari, tetapi nama buasnya sudah diketahui semua orang. Banyak siswa yang tidak berpartisipasi berlari untuk bertanya kepada Zanye dan siswa laki-laki lainnya tentang situasi spesifik tersebut. Anehnya, semua siswa laki-laki memilih untuk tutup mulut saat itu. Siapapun yang bertanya, mereka semua menunduk dan enggan mengungkapkan apapun. Ketika para siswa membicarakan kekejaman mentor baru, para siswa laki-laki yang tidak bisa pergi tutup mulut. Semua orang mengira Sen Yanxiao pasti sangat buas sehingga para siswa yang tidak meninggalkan kelas tidak berani berbicara. Sore itu, beberapa mentor The Adfire Academy bersama-sama berlari menemui dekan untuk mengeluh tentang Sen Yanxiao dan mencela ajaran barbarnya. Dekan itu sakit kepala. Sen Yanxiao adalah seseorang yang dibawa pulang oleh Keher secara pribadi. Keher juga telah menceritakan kepadanya tentang situasi Sen Yanxiao hari ini. Meskipun ia merasa agak tidak pantas, bagaimanapun juga, mereka belum pernah terpapar keterampilan fisik. Tidak ada yang tahu apakah keterampilan fisik harus dilatih seperti ini. Di satu sisi ada keluhan para mentor, dan di sisi lain ada ketegasan Keher. Dekan Akademi Api Maut itu pusing. Mengenai pihak sebenarnya yang terlibat, dia tidak tahu sama sekali. Sen Yanxiao sedang berlatih bela diri di kamarnya. Ia tidak mendengar sepatah kata pun rumor di luar. Sore harinya, saat Sen Yanxiao keluar untuk berjalan-jalan, dia merasa sedikit aneh. Akomodasi yang diatur Keher untuknya berada di lantai khusus untuk para mentor Akademi Api Maut. Para mentor Akademi Api Maut ada di sekelilingnya. Awalnya, Sen Yanxiao tidak merasakan apa-apa, tetapi begitu ia keluar hari ini, ia mendapati semua mentor yang melewatinya menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah mereka sedang melihat semacam momok. Sen Yanxiao belum pernah bertemu seorang rekan kerja yang bersedia bersikap ramah padanya. Itu dia, aku ingin tahu apa yang dipikirkan dekan dengan meninggalkan orang seganas itu di akademi. Salah satu guru mengerutkan kening pada Sen Yanxiao dan berbisik kepada temannya. Dekan mungkin tidak mempersulitnya karena Keher. Aku heran kenapa Keher begitu protektif terhadap mayat hidup tingkat rendah ini. Sekelompok dari mereka bersama-sama mengeluh tentang Sen Yanxiao. Tetapi dekan telah menekannya tanpa niat menghukum mereka. Hal ini membuat mereka merasa sangat bingung, dan rasa penolakan mereka terhadap Sen Yanxiao semakin kuat. Bab 1915, Mentor Liar 2. Ketakutan para siswa dan pengucilan para guru tidak berarti apa-apa bagi Sen Yanxiao. Dia di sini bukan untuk membangun hubungan dengan mereka. Apa yang dipikirkan orang lain bukanlah urusannya. Sepenuhnya mengabaikan tatapan tidak bersahabat dari segala arah, Sen Yanxiao berkeliaran di sekitar Akademi Api Kematian dan kemudian kembali untuk meneruskan kultivasinya. Penilaian orang lain adalah pendapat mereka sendiri, dan kemampuan diri sendiri adalah milik pribadi. Pergilah sesukamu dan biarkan orang lain bergosip. Dalam beberapa hari berikutnya, Sen Yanxiao pergi melatih anak-anak nakal itu tepat waktu setiap sore. Hampir setiap hari, ratapan memilukan terdengar di arena seni bela diri.
Setiap mayat hidup yang melewati arena bela diri gemetar kesakitan. Apa yang dilakukan mentor bernama Yandi di dalam sana? Mengapa ada tangisan yang begitu mengerikan? Berkat Kehar, isi kelas Sen Yan Xiao sepenuhnya rahasia. Selain para siswa di dalamnya, tak seorang pun tahu apa yang diajarkan Sen Yan Xiao. Beberapa orang pernah mencoba bertanya kepada para siswa yang pernah diajar Sen Yan Xiao tentang apa yang mereka temui, tetapi para siswa itu tampaknya telah mencapai kesepakatan. Mereka semua diam dan enggan mengungkapkan isi kelas Sen Yan Xiao sama sekali. Para guru dan siswa yang tidak mendapatkan informasi apapun hanya bisa menebak-nebak sendiri. Berbagai kemungkinan gila telah mereka tebak. Memukuli siswa, mengikat, berdiri dengan satu kaki, segala macam hal yang tak terbayangkan berkelebat di pikiran mereka berulang kali. Melihat para siswa yang setiap hari keluar dari gelanggang bela diri dipenuhi keringat, diam-diam keringat dingin pun membasahi baju mereka. Tuhan tahu bahwa setiap remaja mayat hidup yang keluar dari arena bela diri tampak seolah-olah lapisan kulit mereka telah terkelupas. Wajah mereka pucat, kaki mereka melayang, dan tubuh mereka gemetar seperti bunga willow yang tertiup angin. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu akan tetap terlihat setengah mati setelah berlatih di arena bela diri. Terlebih lagi, begitu mereka kembali ke asrama, mereka langsung tertidur seolah-olah telah menemui sesuatu yang lebih buruk daripada pelatihan. Kehar memang pergi menonton 2-3 kali. Ia hanya menonton dengan tenang di satu sisi dan tidak berani melakukan apapun. Ketika Kehar keluar dari arena bela diri, ia langsung memberi perintah kepada mentor lainnya. Apapun alasannya, tidak seorang pun diizinkan membuat masalah selama kelas Sen Yan Xiao. Jika tidak, ia akan menghukum mereka dengan berat. Peringatan Kehar membangkitkan rasa ingin tahu semua orang di The Adfire Academy, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa lagi. Di bawah peringatan Kehar, Sen Yan Xiao meneruskan latihan jahatnya dengan sekelompok anak nakal. Sebulan berlalu dengan tenang. Selama periode ini, Sen Yan Xiao menerima sejumlah besar inti gelap dari Kehar, dengan tingkat terendah adalah tingkat menengah. Inti gelap ini membawa manfaat besar bagi Sen Yan Xiao, secara langsung mendorongnya dari mayat hidup tingkat rendah menjadi mayat hidup tingkat menengah. Baik itu energi kematian di tubuhnya maupun kekuatannya, Sen Yan Xiao telah meningkat pesat. Sedangkan untuk 2 buku rahasia seni bela diri, Sen Yan Xiao sudah memahami lebih dari setengahnya. Sebelum ia bisa mencernanya sepenuhnya, Kehar telah mengirimkan 2 buku lagi. Jelasnya, kecuali Sen Yan Xiao, Kehar tahu bahwa tidak ada mayat hidup lain yang dapat memanfaatkan buku-buku rahasia ini dengan baik. Setelah tinggal di Akademi Api Maut selama sebulan, Sen Yan Xiao akhirnya terpikir untuk keluar dari sekolah dan menjelajahi kota. Alasan utamanya adalah Taoti tidak punya banyak makanan tersisa, jadi ia harus membeli makanan. Kalau tidak, seorang pencinta makanan mungkin akan menyerbu dan melahap seluruh Akademi Api Maut dalam semalam. Bab 1916, Mentor Liar 3. Di pertengahan setiap bulan, Akademi The Adfire akan libur selama 2 hari. Selama 2 hari ini, seluruh sekolah, mulai dari siswa hingga mentor, bebas bergerak. Sebagian besar mayat hidup akan memanfaatkan waktu ini untuk meninggalkan sekolah dan berjalan-jalan di kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bersantai. Sen Yan Xiao berganti pakaian sederhana dan berjalan keluar gerbang Akademi Api Kematian. Kota tempat The Adfire Academy berada disebut Kota Moli, terletak di tengah Howling Abyss, tidak jauh dari kota utama. Moli adalah kota besar, dan memiliki semua yang diinginkan. Jauh lebih ramai daripada kota kecil tempat Sen Yan Xiao dulu tinggal. Karena para mayat hidup tidak menyukai panasnya sinar matahari, tidak banyak mayat hidup di jalanan dan gang-gang pada siang hari. Kalaupun ada, mereka akan mengenakan jubah untuk menutupi tubuh mereka rapat-rapat. Sen Yan Xiao memiliki koin tulang yang terbatas. Dengan uang yang ada di tubuhnya, sangat sulit untuk memuaskan nafsu makan Taoti. Karena itu, Sen Yan Xiao hanya bisa melanjutkan bisnis lamanya dan memanfaatkan situasi ini. Mayat hidup yang dibangkitkan biasanya hanya punya sedikit uang. Mereka yang benar-benar kaya adalah mayat hidup ras murni. Sen Yan Xiao langsung pergi ke gedung terbesar di kota. Mayat hidup yang dibangkitkan tidak perlu makan. Hanya mayat hidup ras murni yang akan merasa lapar. Oleh karena itu, penginapan di kota itu semuanya dipersiapkan untuk para mayat hidup ras murni. Sen Yan Xiao membungkus dirinya dengan jubah dan duduk di restoran terbesar. Matahari bersinar di luar,
dan sejumlah besar mayat hidup ras murni memilih untuk tinggal di dalam. Restoran itu penuh sesak dengan banyak mayat hidup ras murni yang berkumpul di sini untuk mengobrol dan makan. Shen Yanxiao menemukan sudut dan duduk. Ia memperhatikan banyaknya siswa Akademi Api Maut di restoran ini. Meskipun hari libur, para siswa di sini masih mengenakan seragam sekolah mereka. Shen Yanxiao mengincar beberapa mayat hidup tingkat tinggi yang tampak sangat kaya. Sementara domba-domba gemuk itu masih mengobrol santai, Shen Yanxiao telah kembali dengan muatan penuh. "Hei, Zanye, ada apa dengan mentormu?" Sebuah nama yang familiar terngiang di telinga Shen Yanxiao. Shen Yanxiao, yang hendak melanjutkan perjalanan, langsung berhenti dan duduk di kursi. Dia mengikuti suara itu dan melihat sekelompok remaja mayat hidup berseragam sekolah Deathfire Academy tidak jauh darinya. Salah satunya adalah Zanye, yang telah dipukuli oleh Shen Yanxiao pada hari pertama. Shen Yanxiao tiba-tiba memutuskan untuk tidak pergi. Ia tahu bahwa selama ini, hanya sedikit orang di Akademi Deathfire yang menyukainya. Karena mereka sedang membicarakannya, lebih baik ia duduk dan mendengarkan sebentar. Dia juga penasaran dengan citranya di benak Zanye dan murid-murid lain yang pernah diajarnya. Setelah Zanye menerima pendidikan mengejutkan dari Shen Yanxiao di hari pertama, ia berperilaku sangat baik selama sebulan berikutnya. Setelah semua siswi dibawa pergi, Shen Yanxiao hanya memiliki 47 siswi di bawah komandonya, dan fisik Zanye adalah yang terbaik di antara 47 siswi tersebut. Dalam 1 bulan ini, Zanye juga membuat kemajuan terbesar. Shen Yanxiao cukup optimis terhadap pemuda berdarah panas ini. Zanye dikelilingi sekelompok remaja, dan tak ada tanda-tanda kemarahan di wajah tampannya. Ia menyeruput tehnya dengan kepala tertunduk. Ia tak berniat membuka mulut untuk menjawab pertanyaan teman-temannya. "Hei, Zanye, apa kau harus seperti ini? Kita semua dengar dari King Xuan kalau mentormu, Yan Di, sangat kejam." "Benarkah itu?" Sekelompok remaja mendesak Zanye untuk membuka mulut. Bab 1917, Konflik 1. Gadis bernama King Xuan itu adalah gadis mayat hidup yang menuduh Shen Yanxiao di depan Keher pada hari pertama. Setelah dia pergi, King Xuan terus menyebarkan desas-desus tentang kekejaman Shen Yanxiao di luar. Setidaknya setengah dari alasan mengapa Shen Yanxiao menjadi begitu terkenal adalah karena dia. "Jangan dengarkan omong kosong King Xuan." Zanye akhirnya bereaksi. Ia sedikit mengernyit dan bergumam. "Omong kosong, bukankah Yan Di menghukummu jongkok di atas Anglo? Bukankah dia mencambukmu? Bukankah dia bilang kau dipukuli di hari pertama?" Para remaja lainnya jelas tidak mempercayai kata-kata Zanye. Selama beberapa hari terakhir ini, siswa mana yang keluar dari arena bela diri yang tidak setengah mati? Siapa yang akan percaya bahwa Yan Di benar-benar tidak menyiksa mereka? Zanye membuka mulutnya, menatap teman-temannya, dan berkata dengan marah, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kau begitu peduli? Mentor Yan Di, dia tidak seburuk yang kau katakan. Dia cukup bertanggung jawab." "Zanye, jangan bilang kau dipukuli sampai babak belur. Kau masih berpikir dia hebat. Jangan bilang kau takut dia tahu kau berkata jujur dan memperlakukanmu dengan buruk di arena bela diri. Tenang saja, kami memanggilmu hari ini untuk mencegah orang lain menguping. Apa kau tidak percaya?" Jelas, tidak ada yang percaya kata-kata Zanye. Mereka semua mengira Zanye takut pada Shen Yanxiao, jadi dia mengucapkan kata-kata itu di luar kehendaknya. "Dia tidak menyiksa kami." "Aduh, kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Bagaimanapun, kami baik-baik saja sekarang, jadi jangan bertanya lagi." Mulut Zanye sedang tidak enak didengar, dan ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada sekelompok orang ini, jadi ia berhenti membahas topik ini. Tapi bagaimana mungkin para remaja itu mau? Mereka mengajak Zanye minum-minum hari ini untuk menanyakan beberapa informasi. Mereka tidak akan menyerah sampai api gosip di hati mereka padam. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang di sudut. Ia terkejut setelah mendengar kata-kata Zanye. Saat mengajar Zanye dan yang lainnya, ia memang penuh perhatian, tetapi metodenya sangat sederhana dan kasar. Setiap hari, ia mendorong para remaja ini hingga batas kemampuan mereka. Menurutnya, ini tidak berbeda dengan kekerasan. Lagi pula, ia tidak banyak berinteraksi dengan murid-muridnya, dan ia tidak berharap anak-anak nakal itu mengerti bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk melatih mereka. Tetapi Zanye bersikeras bahwa dia sangat bertanggung jawab, yang membuat hati Shen Yanxiao sedikit hangat.
Anak-anak nakal ini tidak menyebalkan seperti yang dibayangkannya, kan? Tepat ketika Shen Yanxiao bertanya-tanya apakah ia harus terus mencuri, sekelompok remaja berseragam Akademi Api Kematian masuk dari luar gedung. Sekilas, ia tahu bahwa para siswa ini adalah siswa kelas 3, dan tubuh mereka perlahan-lahan mendekati mayat hidup dewasa. Di antara para pelajar itu, Shen Yanxiao menemukan dua sosok yang dikenalnya. Satu-satunya gadis di antara kelompok mayat hidup yang tidak mengenakan seragam sekolah Akademi Api Kematian adalah King Xuan. Kenalan lainnya adalah si bocah nakal bernama Sile. Pemimpin kelompok remaja mayat hidup itu adalah seorang remaja jangkung, yang tingginya setengah kepala lebih tinggi dari Zanyai. Semua remaja mengikutinya dari belakang. King Xuan berdiri di samping remaja itu dengan ekspresi berwibawa dan arogan. Zanyai, jadi kamu juga di sini. Pemimpin remaja itu melihat Zanyai duduk di meja, dan mulutnya menunjukkan senyum mengejek. Zanyai mendongak ke arah pihak lain, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi agak jelek. Bab 1918, Konflik 2. Zanyai bangkit dan hendak pergi, tetapi remaja itu berdiri di depannya. Semua remaja di meja berdiri dengan ekspresi gugup. Naken, apa maumu? Zanyai menyipitkan matanya ke arah remaja di depannya. Naken menatap Zanyai dengan angkuh. Jarang sekali bertemu denganmu. Kenapa kau pergi begitu cepat? Aku punya banyak hal untuk dibicarakan denganmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Zanyai mengerutkan kening. Haha, kataku, Zanyai, kemana perginya rasa percaya dirimu? Apa, kau dipukuli olehku, dan sekarang kau seperti anjing, bersembunyi setiap kali melihatku. Naken menatap Zanyai dengan seringai di matanya. Zanyai menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa Naken menemukannya di sini jelas bukan kebetulan. Pasti orang-orang di belakangnya yang mengkhianatinya. Keterampilanku rendah, jadi aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Kalian juga tahu kalian tak bisa mengalahkanku, tapi itu benar. Bayangkan betapa hebatnya kalian, sekumpulan sampah yang tereliminasi ini. Apa, mentor Luoqiu tidak menginginkan kalian, dan kalian semua bergantung pada mayat hidup tingkat rendah seperti anjing. Seberapa hebatkah menurut kalian Yandi? Kalau bukan karena mentor Kehar, orang itu bahkan tak akan bisa masuk gerbang Akademi Api Maut kita. Kalian sekumpulan sampah ini masih bertingkah seolah baru saja menemukan harta karun dan menolak membicarakan kelasnya. Apa kalian pikir kemampuan fisik kalian yang payah ini hebat? Naken tidak berniat melepaskan Zanyai. Ia melambaikan tangannya dan para remaja yang berdiri di belakangnya langsung mengepung Zanyai. Naken, sudah cukup, jangan terlalu jauh. Sile yang berwajah buruk rupa muncul dari kerumunan dan berdiri di samping Zanyai. Naken melirik Sile dan mencibir, burung-burung sejenis berkelompok. Sile, kau bersama Zanyai seharian, dan sekarang kau jatuh cinta padanya. Kurasa mentor Yandi tidak buruk-buruk amat. Mentor Luoqiu memang kuat. Kita akui kita tidak cukup kuat untuk mendapatkan persetujuannya, tapi jangan sampai terdengar buruk, kata Sile menatap Naken. Oh, aku belum melihatmu selama sebulan, tapi kau jadi jauh lebih berani, pengecut. Apa, kau ingin dipukuli? Naken mencibir Zanyai dan Sile, kesombongan di matanya terlihat jelas. Ekspresi Sile sedikit berubah, tetapi dia tidak menyerah sedikit pun. Zanyai melangkah maju dan menempatkan Sile di belakangnya. Naken, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Jangan libatkan orang lain. Baiklah, karena kau ingin menjadi pahlawan, aku akan memenuhi keinginanmu. Naken mencibir dan langsung mengayunkan tongkat di tangannya, menyerang Zanyai dengan mantra. Zanyai terpental dalam sekejap dan jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Latihan fisik 1 bulan. Haha, lucu sekali. Apapun yang kau pelajari atau dari siapapun kau belajar, kau hanyalah seekor anjing di hadapanku. Zanyai, kalau kau pintar, belajarlah untuk jujur. Coba kutanya, ketika King Xuan melaporkan kepada mentor Kehar bahwa Yandi memperlakukan murid-muridnya dengan buruk, kenapa kau tidak menanggapi? Naken menatap Zanyai yang sedang berjuang untuk bangun, dengan tatapan tajam. Zanyai tidak berbicara, ia mengepalkan tinjunya dan berdiri. Bagus, masih mau pamer. Aku ingin lihat seberapa kuat tulangmu. Naken mengangkat tongkatnya lagi. Naken, berhenti. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar dari belakang Naken. Bab 1919, Konflik 3. Iri dan beberapa rekannya muncul di restoran, menatap Naken, yang siap terus menyerang Zanyai. Iri,
Saat dia melihat iri, kesombongan Naken melemah drastis. Senior iri. Zhanye menatap iri dengan heran. Shen Yanxiao, yang awalnya berada di sudut dan siap beraksi, duduk kembali setelah melihat iri muncul. Meskipun dia tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki Naken terhadap Zhanye, dia tidak akan pernah membiarkan seorang bocah nakal memukuli murid-muridnya di depannya. Selama Naken berani menyerang lagi, Shen Yanxiao siap menghajar si idiot itu. Tetapi sekarang iri ada di sini, melihat ketakutan Naken yang nyata terhadap iri, Shen Yanxiao memilih untuk menunggu dan melihat. Naken, hari libur bukan untuk berkelahi. Kau harus tahu bahwa dekan melarang mahasiswa berkelahi secara pribadi. Iri menatap Naken dengan wajah tegang. Naken menyipitkan matanya. Iri, apakah kamu akan ikut campur dalam masalah ini? Iri berkata tanpa mengubah ekspresinya, jika kamu ingin melanggar peraturan sekolah, aku tidak keberatan mengurusnya. Dengan mengatakan itu, para remaja mayat hidup di belakang Iri segera mengambil posisi bertarung. Jumlah orang di kedua belah pihak hampir sama. Begitu mereka mulai bertempur, tidak ada pihak yang menang. Ekspresi Naken tampak ragu. Sesaat kemudian, ia menggertakkan gigi dan memelototi Iri. Lalu ia menoleh ke Zhanye dan berkata, Zhanye, kau beruntung kali ini. Setelah berkata demikian, Naken meninggalkan restoran itu bersama anak buahnya. Zhanye dan Sile baru bisa bernapas lega setelah Naken dan yang lainnya pergi. Mereka langsung berterima kasih kepada Iri atas bantuannya. Senior Iri, terima kasih banyak. Iri menyingkirkan keseriusannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu. Saya telah menerima bantuan dari mentor Yandi. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu murid-muridnya kali ini. Perkataan Iri mengejutkan Zhanye dan Sile. Mereka tidak menyangka Shen Yanxiao dan Iri saling mengenal dan bahkan saling membantu. Meskipun Iri tampak tidak berbeda dari siswa biasa, seluruh Akademi Deatvire tahu bahwa Iri sebenarnya adalah cucu dekan mereka. Bahkan orang sesombong Naken pun tidak akan pernah berani menghadapi Iri secara langsung. Kurasa Naken tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Sebaiknya kau kembali ke Akademi sesegera mungkin. Setidaknya di Akademi, dia tidak akan berani terang-terangan mencari masalah denganmu. Iri mendesah. Ia tidak suka menggunakan identitasnya untuk menekan orang, tetapi di hutan kematian, Shen Yanxiao telah membantu timnya. Ia tidak bisa hanya melihat murid-murid Shen Yanxiao dipukuli di depannya. Kami akan melakukannya. Zhanye menggertakkan giginya. Iri menepuk bahu Zhanye dan pergi bersama teman-temannya. Para remaja yang memanggil Zhanye juga menggosok hidung mereka dan pergi setelah melihat Iri dan yang lainnya pergi. Kali ini, Naken yang meminta mereka untuk memanggil Zhanye. Zhanye bukan orang bodoh. Sekarang dia pasti mengerti bahwa jika mereka terus tinggal di sini, bukankah mereka akan memancing kemarahan Zhanye. Rombongan remaja itu segera pergi, hanya menyisakan Zhanye dan Sile di meja. Wajah Zhanye langsung memucat. Serangan Naken sama sekali tidak ringan. Zhanye terkena serangan langsung dan terluka parah. Zhanye memegangi dadanya karena kesakitan sementara Sile menatapnya dengan gugup. Tepat saat mereka mempertimbangkan apakah akan kembali ke akademi sesegera mungkin, sebotol ramuan bening berkilau diberikan kepada mereka. Bab 1920, Konflik 4. Zhanye dan Sile mendongak dengan terkejut, dan wajah Shen Yanxiao langsung terpatri di mata mereka. Guru Yandi, kedua remaja yang bersemangat itu langsung tercengang. Mereka tidak menyangka akan bertemu Shen Yanxiao di sini. Minumlah ramuan ini dan kamu akan merasa lebih baik. Shen Yanxiao memandang ekspresi terkejut kedua bocah nakal itu dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Dari lebih dari 40 siswa, hanya 2 orang ini yang pernah dipukuli olehnya. Namun hari ini, di tengah kritik-kritik tersebut, mereka bangkit dan membela reputasinya dengan kekuatan mereka sendiri. Meskipun Shen Yanxiao awalnya sangat menentang mayat hidup, ia telah berhubungan dengan para siswa ini sebagai mayat hidup selama periode ini. Di permukaan, para siswa ini takut padanya, tetapi di dalam hati mereka, mereka sangat mendengarkannya. Selama lebih dari sebulan, mereka tidak mengganggunya, dan mereka masih melindungi reputasinya di luar. Terlepas dari ras, Shen Yanxiao merasa bahwa anak-anak nakal ini masih cukup menggemaskan. Zhanye tertegun sejenak, lalu ragu sejenak sebelum mengambil ramuan itu dari tangan Shen Yanxiao. Ia memandangi ramuan itu, matanya penuh keraguan. Karena karakteristik mayat hidup, mereka tidak ditakdirkan untuk bergaul dengan tumbuhan, terutama mayat hidup ras murni.
Mustahil bagi mereka untuk menghasilkan ramuan apapun, karena selama mereka memegang tumbuhan, vitalitas mereka akan rusak dan mereka tidak akan mampu mempertahankan efek obat aslinya. Hanya beberapa mayat hidup yang dibangkitkan yang dapat bersentuhan dengan ramuan, yang jumlahnya sangat sedikit. Terlebih lagi, kualitas ramuan yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan dengan kualitas ramuan yang dihasilkan oleh apoteker manusia dan elf. Di Howling Abyss, ramuan merupakan barang yang paling mahal. Shen Yanxiao tiba-tiba mengeluarkan sebotol ramuan untuknya, yang membuat Zhanye agak tersanjung. Sejujurnya, meskipun mereka telah dilatih oleh Shen Yanxiao selama sebulan, dia tidak pernah mengatakan apapun kepada mereka selain ajaran hariannya. Mereka masih belum mengenalnya. Terima kasih, Mentor Yandi. Zhanye menatap ramuan itu cukup lama sebelum akhirnya berterima kasih kepada Shen Yanxiao dengan kaku. Di bawah tatapan mata Shen Yanxiao yang tersenyum, ia berjuang cukup lama sebelum akhirnya menghabiskan sebotol ramuan mahal itu. Rasa dingin menjalar ke tenggorokan dan perutnya. Zhanye segera merasa rasa sakit di tubuhnya telah jauh berkurang. Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Shen Yanxiao. Zhanye mengangguk malu-malu. Jauh lebih baik. Shen Yanxiao tersenyum. Ramuan ini adalah ramuan jenis baru yang baru saja ia racik. Ramuan untuk manusia dan elf tidak bisa diminum oleh mayat hidup, tetapi Shen Yanxiao sekarang adalah mayat hidup. Ini setara dengan semua ramuan di cincin interspatialnya yang tidak berguna. Karena itu, Shen Yanxiao hanya bisa mengembangkan ramuan baru yang ditujukan untuk mayat hidup. Dia sudah mencapai level herbalis agung, jadi tidak sulit untuk meneliti ramuan baru. Dia hanya perlu menyesuaikan bahan-bahannya berdasarkan fisik mayat hidup. Selain itu, dia telah menyimpan banyak bahan obat di cincin interspatialnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang sumber bahan-bahannya. Ramuan itu baru saja berhasil diracik, dan Zhanye bisa dikatakan sebagai mayat hidup pertama yang merasakan efeknya. Guru Yandi, ramuan ini pasti sangat mahal, kan? Perubahan di tubuhnya mengejutkan Zhanye. Ramuan itu jauh lebih baik daripada ramuan penyembuh yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan efeknya langsung terasa. Harga ramuan penyembuh saja sudah membuatnya tercengang, apalagi yang lebih baik dari ini. Bab 1921, Konflik 5. Aku membuatnya sendiri, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Shen Yanxiao tidak tahu harus tertawa atau menangis saat menatap Zhanye yang gugup. Ekspresinya seolah-olah dia telah memakan harta karun yang luar biasa. Harus diketahui bahwa Shen Yanxiao memiliki lebih dari 100 botol ramuan ini di cincin interspatialnya. Tidak masalah untuk meminumnya seperti air. Kau membuatnya sendiri. Zhanye menatap Shen Yanxiao dengan kaget. Bahkan Sile di samping pun tak bisa tenang. Guru Yandi, apakah kamu masih seorang herbalis? Sile akhirnya bisa berbicara. Kurasa begitu. Shen Yanxiao mengangguk. Dia hanya membuat beberapa ramuan. Apakah kedua bocah ini harus begitu ketakutan? Mentor Yandi, kau sangat kuat. Sile menatap Shen Yanxiao dengan mata hijau. Para mayat hidup kekurangan herbalis. Lebih dari separuh mayat hidup yang bisa membuat ramuan telah dibesarkan oleh keluarga kerajaan, dan jumlah mereka yang berkeliaran di luar sangat sedikit. Selain itu, kualitas ramuan yang dibuat oleh para herbalis itu juga sangat rata-rata. Melihat Zhanye pulih begitu cepat, Sile tahu bahwa ramuan Shen Yanxiao jauh lebih baik daripada mereka. Petik 2. Petik 2. Sudut mulut Shen Yanxiao sedikit berkedut. Dia telah mengajar mereka selama sebulan, tetapi mereka tidak pernah memuji kekuatannya. Sekarang, sebotol ramuan acak menyebabkan mereka bertindak seperti ini. Apakah perbedaannya harus sebesar itu? Guru Yandi, terima kasih banyak. Zhanye menggaruk kepalanya dan mengucapkan terima kasih dengan agak canggung. Sudah kubilang, tidak perlu. Apa yang terjadi antara kau dan pria bernama Naken itu? Shen Yanxiao telah melihat banyak mayat hidup, bahkan putra mahkota ras mayat hidup. Namun, ia belum pernah melihat mayat hidup yang begitu sombong. Zhanye bukanlah pemuda tanpa keberanian. Kalau tidak, ia tidak akan dipukuli olehnya di hari pertama. Namun, dalam menghadapi Naken, Zhanye memilih untuk menghindarinya. Berbicara tentang Naken, senyum di wajah Zhanye dan Sile langsung menghilang. Guru Yandi, apakah kamu mendengar semuanya? Sile menatap Shen Yanxiao dengan gugup. Ada banyak rumor tentang Shen Yanxiao di Akademi Death Fire, yang sebagian besar tidak menyenangkan untuk didengar.
Mereka hampir tidak pernah melihat Shen Yanxiao dimanapun kecuali di arena seni bela diri. Mereka tahu bahwa meskipun Shen Yanxiao telah menjadi mentor Akademi De Advire, dia tidak terlalu sering berkeliaran di sekolah. Berkat Kehar, tidak akan ada yang cukup buta untuk membicarakannya di depan Shen Yanxiao. Tapi hari ini, kata-kata Naken benar-benar mengerikan, dan Shen Yanxiao telah mendengar semua ini. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Mentor Yandi, Anda tidak perlu peduli dengan apa yang mereka katakan. Meskipun Anda sangat ketat, kami semua tahu bahwa apa yang Anda ajarkan kepada kami sangat bermanfaat. Sile, yang masih tidak senang dengan Shen Yanxiao sebulan yang lalu, kini terburu-buru menjelaskan kepadanya. Awalnya, mereka memang berperilaku baik berkat ketegasan Shen Yanxiao. Pelatihan yang diatur Shen Yanxiao hampir merenggut separuh nyawa mereka setiap hari. Bukan karena mereka tidak mengeluh, tetapi karena cambuk di tangan Shen Yanxiao dan karena Shen Yanxiao adalah mayat hidup perempuan, mereka tidak ingin terlihat tidak berguna dan bertahan selama berhari-hari. Namun, seminggu yang lalu, Shen Yanxiao mulai mengajari mereka keterampilan fisik paling dasar. Setelah mereka bersentuhan dengan seni bela diri, mereka menemukan bahwa latihan Shen Yanxiao sebelumnya akan menjadi fondasi bagi masa depan mereka. Mereka pernah berlatih secara pribadi sebelumnya, dan efeknya jauh lebih baik daripada sekadar menggunakan energi kematian. Bab 1922, Konflik 6. Dari dipaksa melakukan ini di awal hingga akhirnya diyakinkan, sekelompok remaja mayat hidup yang liar dan tidak terkendali ini akhirnya menyadari niat baik Shen Yanxiao. Oleh karena itu, mereka telah mencapai kesepakatan diam-diam. Siapapun yang bertanya tentang Shen Yanxiao, mereka akan mengatupkan gigi dan tidak akan mengungkapkan informasi apapun. Mereka akan melindungi mentor mereka dengan cara mereka sendiri. Aku tidak peduli apa kata mereka. Shen Yanxiao tersenyum. Gosip ini sama sekali tidak berarti baginya. Sejak kelahirannya kembali, ia telah mendengar banyak hinaan dan mengalami berbagai macam diskriminasi. Jika ia masih peduli dengan kata-kata ini, bukankah ia akan mati karena marah lebih cepat? Bukannya dia belum pernah mendengar hal yang lebih buruk. Ada apa dengan Naken dan Zanye itu? Shen Yanxiao lebih khawatir tentang mengapa Naken menindas Zanye. Naken tampak begitu tak terkendali, seolah-olah ia tak akan berhenti sampai ia menghancurkan harga diri Zanye. Sile membuka mulutnya dan menatap Zanye dengan ragu-ragu. Zanye menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini dendam pribadi antara aku dan Naken. Kami sama-sama mahasiswa. Awalnya aku dan Naken bersaing, tapi kemudian dia jauh lebih cepat dewasa daripada aku. Kami berdua bersaing untuk mendapatkan bimbingan pribadi dari mentor Luokyu, dan aku kalah. Kamu dan Naken sama-sama mahasiswa. Shen Yanxiao agak terkejut. Dia pikir Naken terlihat 1 atau 2 tahun lebih tua dari Zanye. Mentor Yandi, kau tidak tahu, tapi Naken sangat kejam. Dia tidak hanya memenangkan kompetisi, tetapi juga kejam terhadap Zanye selama pertarungan. Akibatnya, Zanye harus memulihkan diri selama setahun sebelum kembali ke Akademi De Advire, jelas Sile. Bagaimana dengan Luokyu itu? Shen Yanxiao memperhatikan bahwa Naken pernah menyebut nama mentor ini sebelumnya. Ekspresi puas di wajahnya saat menyebut nama itu tampak sangat menjengkelkan. Luokyu adalah salah satu dari 10 mentor terbaik Akademi De Advire, dan reputasinya hanya kalah dari mentor Kehar. Namun, mentor Kehar tidak lagi mengajar karena masih bertanggung jawab atas pasukan Howling Abyss. Dia hanya sesekali datang berkunjung, jadi mentor Luokyu bisa dibilang mentor yang paling dihormati di Akademi De Advire. Semua siswa di sekolah ingin mendapatkan bimbingannya. Sile tiba-tiba berhenti bicara. Ia menatap Shen Yanxiao dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia segera mengubah nada bicaranya dan berkata, tentu saja, dulu kami juga berpikir begitu. Tapi mentor Yandi, hanya sebulan bersama kami ini membuat kami merasa bahwa mengikutimu sama saja dengan mengikuti mentor Luokyu. Sile takut kata-katanya akan membuat Shen Yanxiao sedih, jadi dia segera menyatakan kesetiaannya. Shen Yanxiao tertawa. Dia tidak peduli dengan itu. Lupakan saja, lebih baik kalau si Naken itu patuh nanti. Kalau dia sampai cari masalah lagi sama kamu, bilang aja. Hah, Sile dan Zanye sedikit tercengang. Apakah mentor Yandi membela mereka? Baiklah, aku masih ada urusan. Kamu bisa kembali dulu. Shen Yanxiao pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Dia tidak melupakan tujuan utama perjalanannya.
Melihat kepergian Shen Yanxiao, Sile dan Zhanye agak tercengang. Apakah mentor Yandi akan membela kita? Tanya Zhanye setelah sekian lama. Kurasa begitu, Sile mengangguk. Ketika mereka memikirkan betapa tak berdayanya mereka di hari pertama Shen Yanxiao, Zhanye dan Sile merasa sangat malu. Mereka diam-diam bertekad untuk memenuhi harapan Shen Yanxiao. Mereka akan menggunakan kekuatan mereka untuk membuktikan kekuatan Shen Yanxiao. Bab 1923, Konflik 7. Shen Yanxiao berkeliling kota dan membeli semua barang yang ingin dibelinya. Setelah mengambil beberapa dompet di sepanjang jalan, ia kembali ke Akademi de Advire. Setelah Taoti menerima setumpuk makanan baru, dia tersenyum. Ia lega Shen Yanxiao aman di Akademi Api Kematian. Satu-satunya hal yang membuatnya tertekan adalah ia tidak bisa lagi memakan tulang-tulang kecil yang renyah. Hari-hari istirahat berlalu dengan cepat. Shen Yanxiao sekali lagi memasuki tahap pelatihan dan pengajaran. Mungkin karena ia pernah mendengar bagaimana Zhanye dan yang lainnya membelanya sebelumnya, tetapi Shen Yanxiao tampak jauh lebih tekun dalam mengajar setelahnya. Selain pengajaran terpadu, ia juga memberikan bimbingan personal yang terarah kepada setiap murid sesuai kondisi mereka. Hal ini membuat sekelompok anak nakal merasa tersanjung. Zhanye dan Sile tampaknya telah menebak alasan di balik perubahan ini. Jadi mereka belajar lebih giat. Meskipun mereka tidak bisa naik ke tempat tidur setelah setiap hari latihan, mereka tetap menggertakkan gigi dan terus-menerus mengingat apa yang telah mereka pelajari hingga tengah malam. Dengan Zhanye dan Sile memimpin, para siswa lainnya juga berlatih sekuat tenaga. Tim kecil di arena bela diri menghabiskan hari-hari mereka dengan keringat bercucuran. Keher datang beberapa kali dan sangat gembira melihat situasi seperti itu. Yandi, kamu hebat. Keher memanggil Shen Yanxiao dan berbicara dengannya berdua saja sebelum pergi. Shen Yanxiao hanya tersenyum. Ia bersedia mengajar dengan tekun, bukan karena reputasi Keher, melainkan karena anak-anak nakal yang baik hati ini. Shen Yanxiao adalah orang yang dengan jelas membedakan rasa terima kasih dan dendam. Ia tidak akan pernah bersikap lunak terhadap orang-orang yang memusuhinya, dan ia akan memperlakukan orang-orang yang memperlakukannya dengan baik, seburuk apapun mereka. Terlepas dari identitas mereka sebagai mayat hidup, Shen Yanxiao tetap menyukai kelompok bocah nakalnya. Dekan tahu tentang situasimu dan memintaku untuk memanggilmu. Dia ingin bertemu denganmu, kata Keher. Tentu, Shen Yanxiao juga penasaran dengan dekan Akademi Api Kematian. Dia sudah di sini selama lebih dari sebulan dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Kalau begitu, pergilah dan jelaskan kepada para siswa terlebih dahulu, lalu ikuti aku. Shen Yanxiao mengangguk dan kembali ke arena bela diri. Ia mengatur beberapa hal untuk para siswa dan meminta Zhanye untuk mengawasi latihan para remaja lainnya. Zhanye berani dan bertanggung jawab. Pemuda ini sudah memiliki sikap seorang pemimpin. Mengetahui bahwa Shen Yanxiao harus keluar sebentar, Zhanye mengambil alih tugas itu. Guru Yandi, tenang saja, aku akan mengawasi mereka. Kalau ada yang berani malas, aku akan menggunakan cambukmu untuk mencambuk mereka. Setelah kejadian terakhir, Zhanye sudah tidak asing lagi dengan Shen Yanxiao. Ia bahkan berani bercanda, karena kau sudah bilang begitu, aku serahkan cambuk ini padamu, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Ia menyerahkan cambuk yang belum pernah ia gunakan kepada Zhanye. Zhanye menerimanya sambil tersenyum, tetapi sekejap kemudian, dia tertegun. Cambuk yang tampak sangat ganas itu ternyata tidak berbobot dan lembut saat disentuh. Bagaimana ini bisa jadi cambuk? Itu cuma produk palsu dan murahan yang terbuat dari kain katun. Gunakan dengan baik. Shen Yanxiao tersenyum dan menepuk bahu Zhanye. Cambuk ini adalah tiruan yang dibuat oleh Yang Si di masa lalu ketika ia sedang tidak ada kegiatan lain. Kelihatannya sangat menakutkan, tetapi sama sekali tidak mematikan. Yang Si menambahkan sedikit sesuatu ke dalam cambuk itu sehingga ketika ia mengayunkannya, bunyinya akan mirip dengan cambuk asli. Shen Yanxiao telah menggunakan produk palsu dan berkualitas rendah seperti itu untuk menipu Zhanye dan yang lainnya selama lebih dari sebulan. Bab 1924, Marmut 1. Shen Yanxiao mengikuti Keher ke kantor dekan. Begitu Shen Yanxiao memasuki ruangan, dia merasakan energi kematian yang kuat memenuhi ruangan. Di balik meja, seorang lelaki tua berjanggut putih sedang menunduk memandangi berkas-berkas di atas meja. Ketika mendengar seseorang masuk, ia mendongak, dan di wajahnya yang keriput, jejak-jejak waktu tampak jelas. Din, ini Yandi,
Keher memperkenalkan. Dekan tersenyum ramah. Ia menatap Shen Yanxiao dan berkata, saya sudah sering mendengar Keher menyebut Anda. Saya sibuk selama ini, jadi saya tidak sempat bertemu Anda. Saya dengar dari Keher bahwa keterampilan fisik yang Anda ajarkan sangat membantu mahasiswa, dan itu hal yang baik untuk sekolah kita. Dekan, kau terlalu menyanjungku. Shen Yanxiao mengamati Dekan dengan saksama. Meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga menyembunyikan energi kematiannya, aura yang masih tersisa di ruangan itu masih memperlihatkan kekuatannya. Di antara semua mayat hidup yang pernah dilihat Shen Yanxiao, Keher dan Sal memiliki energi kematian terkuat, dan Dekan di depannya setara dengan mereka. Shen Yanxiao percaya bahwa jika ia benar-benar melepaskan energi kematiannya, ia akan melampaui Keher dan Sal. Mayat hidup memiliki umur yang panjang. Mereka jarang mati karena usia tua kecuali mengalami cedera fatal. Mereka menua sangat lambat, tetapi Dekan Akademi Api Maut tampak seperti manusia berusia 80-an atau 90-an. Bisa dibayangkan betapa tuanya dia. Silakan duduk. Dekan tersenyum dan mengundang Shen Yanxiao dan Keher untuk duduk di kursi. Kamu sepertinya tidak terlalu tua. Keher bilang sebelumnya kamu terlihat seperti mayat hidup tingkat rendah. Tapi kenapa aku merasa kamu sudah memiliki aura mayat hidup tingkat menengah? Dekan menatap Shen Yanxiao dengan ragu. Dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan anak kecil yang dipaksa masuk akademi oleh Keher ini, tetapi selama ini, Keher terus bercerita tentang kemajuan Shen Yanxiao dalam mengajar siswa, yang membuatnya ingin memahami Shen Yanxiao dengan lebih baik. Shen Yanxiao sedikit tertegun. Ia telah menahan energi kematian di tubuhnya, sehingga Keher pun tidak menyadari bahwa ia telah menembus ke ranah mayat hidup tingkat menengah, tetapi Dekan dapat melihat perkembangannya sekilas. Penglihatan seperti itu tidak bisa diremehkan. Keher terkejut dengan kata-kata Dekan. Meskipun ia tidak sering bertemu Shen Yanxiao, ia bertemu dengannya 8 atau 9 kali dalam sebulan, tetapi ia tidak menyadari bahwa Shen Yanxiao telah mencapai tingkat mayat hidup tingkat menengah. Berkat banyaknya inti gelap yang diberikan oleh mentor Keher, saya berhasil mencapai terobosan. Shen Yanxiao tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya darinya, jadi dia mengatakannya secara terbuka. Saat kau masuk akademi, apakah kau masih seorang undet tingkat rendah? Tanya Dekan. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Dalam waktu singkat sebulan, kau telah mencapai terobosan. Sepertinya tebakan Keher benar, kau seharusnya bukan mayat hidup yang dibangkitkan. Seharusnya ada kekuatan di tubuhmu yang menekan energi kematianmu dan membuatmu terlihat sangat mirip dengan mayat hidup yang dibangkitkan. Dekan merasa makhluk kecil ini semakin menarik. Meskipun mayat hidup yang dibangkitkan bisa tumbuh dewasa, laju pertumbuhan mereka sangat lambat. Belum lagi sebulan, bahkan dalam 10 tahun, mereka mungkin tidak akan bisa mencapai level Shen Yanxiao. Meskipun inti gelap dapat memberikan kekuatan bagi mayat hidup, sangat sulit untuk mengubah kekuatan ini menjadi kekuatan mereka sendiri.